Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,4%, close di 7.862. Namun, asing hari ini malah mencatatkan net buy. Untuk market reguler, hari ini net buy di 1 triliun rupiah, sedangkan di all market, hari ini net buy 863 miliar. Hari ini kurs rupiah mengalami pelemahan 0,7% dan menjadi pelemahan terdalam dibandingkan mata uang Asia lainnya ya. Jadi hari ini close di 16.257 rupiah per 1 US dollar. Kita akan coba lihat ya bagaimana perkembangan saham big banks dan tentunya saham big caps lain yang hari ini mengalami kenaikan lanjutan disertai dengan adanya akumulasi yang sangat menarik. Oke, kita akan ulas dulu untuk saham big banks-nya. Yang pertama adalah BBRI. Untuk BBRI hari ini ada koreksi ya, ternyata 1,9 persenan, close di Rp4.040 per saham. Namun ternyata masih ada akumulasi untuk di perdagangan hari Selasa ya. Hari ini tanggal 19 Agustus 2025. Setelah kemarin kita weekend dan ada libur kemerdekaan ya. Jadi hari Senin kemarin tanggal 18 juga libur. Jadi untuk BBRI hari ini ternyata akumulasinya datang dari BK dan ZP sebagai top buyer. Meskipun kita lihat beberapa investor asing lainnya mencatatkan penjualan, disusul juga dengan adanya penjualan dari investor retail ya, seperti XL, CC, PDSQ, mereka mengamankan profitnya guys. Jadi ketika memang sudah ada kenaikan dan teman-teman trader ataupun investor yang kemarin sempat cuan ya, sekitar 11% di BBRI sampai area high kemarin, ini mulai take profit ya. Jadi setidaknya ada potensial gain di 9%-an ya. Jadi 9% saya rasa sudah cukup oke sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin ingin take profit. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini pun memang retailnya ini ada penjualan. Jadi kita lihat nih kira-kira apakah ada area higher low di sekitar MA50 ataupun MA150 untuk re-entry kembali. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih optimis dan mungkin masih ingin lanjut hold ya silahkan saja. Itu hak masing-masing ya, karena kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Nah, jadi untuk BBRI kita perhatikan memang asingnya ini masih ada akumulasi. Apakah ini artinya gocekan asing ya? Tentu saja guys, ketika ada koreksi membuat investor retailnya beberapa ada yang memilih untuk jualan, namun sebenarnya asing masih akumulasi. Nah, ini yang kita maksud sebagai gocekan asing ya. Jadi asingnya ini menggocek ya, padahal jika kita buka data transaksi ya asingnya akumulasi. Untuk teman-teman yang bertanya ya, ini aplikasi apa sih Kak yang berwarna hitam ya? Biasanya saya kalau ada waktu pun saya balas di kolom komentar ya. Ini adalah aplikasi dari Hots Mobile ya, Mirai Aset Sekuritas. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya ingin membaca data-data seperti ini, sebenarnya di setiap sekuritas ada, namun penyajiannya berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk BBRI sendiri kita melihat memang sudah berada di zona overbought ya atau jenuh beli, jadi wajar ada koreksi. Namun untuk yang masih hold kita rasa sih masih menunggu ya. Untuk tanda-tanda technical rebound di area higher low, semoga nanti area higher low-nya ini di MA 150 ya atau di dekat resistance sebelumnya. Jadi nanti chart pattern-nya ini akan bagus gitu ya, bisa ada potensi untuk bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Kita lanjut ke BBCA. Nah, BBCA ini sebenarnya sedang ada gonjang-ganjing ya dengan Nikita Mirzani ya di pengadilan, di mana data keuangan Nikita Mirzani itu dibuka ya oleh BBCA ya. Padahal kan beliau itu nasabah prioritas, tapi menurut peraturan undang-undang ya diperbolehkan gitu ya untuk dibuka data transaksi di pengadilan ya. Tapi ini masih gonjang-ganjing guys. Tapi yang jelas tentu saja ini menjadi sentimen atau katalis yang negatif untuk BBCA dan juga ya banyak yang ibaratnya gini ya. Seorang public figure kan banyak pengikutnya ya atau mungkin punya power gitulah ya, setidaknya mereka punya pengikut, punya follower. Nah, ketika Nikita Mirzani ini ingin mensomasi Bank BCA, maka ya ini pun akan berdampak negatif untuk sahamnya. Jadi saham BBCA juga turun ya. Bahkan hari ini kita lihat ada open gap down.
Hari ini turun 2,3%, terkoreksi cukup dalam di Rp8.500 per saham. Kembali lagi ada potensi untuk back to BEP ya, balik ke support sebelumnya. Nah, inilah yang kita selalu bilang nih ke teman-teman bahwa investasi atau trading di saham Indonesia itu cukup tricky ya. Saham memiliki fundamental bagus belum tentu akan naik terus. Tapi ya, saham yang jelek pun belum tentu akan turun terus. Ada kalanya saham jelek pun, saham-saham gorengan bisa dinaikkan lagi gitu ya. Namun ya tentu kita berpatokan terhadap akumulasi atau data transaksi. Jika akumulasinya bagus, maka kita anggap saham itu sejelek apapun fundamentalnya, sebagus apapun fundamentalnya, ini layak nih untuk di-hold. Tapi jika transaksinya sudah berbalik ya guys ya, maka ada potensi turun dan seharusnya kita take profit di harga yang bagus. Untuk BBCA jika kita lihat memang hari ini ada distribusi. Namun distribusinya ini dari domestik, sedangkan asingnya akumulasi guys. Jadi asingnya ini masih net buy sebenarnya untuk BBCA. So, katalis negatif ini ternyata ya berdampak terhadap kepercayaan investor domestik. Asingnya masih net buy di 80 miliar. Ya tadi BBRI kan dia net buy di sekitar 144 miliar. Ya BBCA lebih rendah di 80 miliar saja. Ini artinya asing masih ada pembelian untuk BBCA. So, yang hari ini jualan cukup besar ya di BBCA sehingga menurunkan harga sahamnya adalah domestik. Ada AK versi domestik, lalu ada OD, AZ, dan lainnya. Retail posisinya di mana? Retail posisinya di akumulasi gitu ya. Jadi retailnya ini mulai entry kembali, mulai masuk lagi. Saya yakin mereka sudah take profit di harga tinggi di sekitar 8.900 sampai 9.000 ya kemarin. Semoga ya benar-benar take profit di harga tinggi sehingga teman-teman yang entry lagi per hari ini ataupun mungkin mulai cicil beli kembali ya sampai nanti di support, teman-teman ini sudah punya planning yang jelas bahwa ketika ada katalis negatif kita akan buy on weakness. Nanti ketika ada kenaikan lagi tinggal jualan seperti itu. Selanjutnya adalah BBNI. Untuk BBNI hari ini ada koreksi 0,9% di level Rp4.330 per saham. Kita cek hari ini ada akumulasi ya, terutama dari KZ dan juga BK, guys. Untuk KZ ya, net buy di 27,5 miliar, namun mayoritas asing sih terpantau jualan, guys. Coba kita lihat ya untuk data transaksinya nih biar jelas ke teman-teman. Jadi BBNI hari ini ternyata asingnya ada net sell di 11 miliaran. Ya, ini sudah terjawab ya meskipun ada KZ dan BK yang hari ini akumulasi, namun mayoritas asing lainnya ini jualan sehingga hari ini tercatat net sell di 11 miliar. Jadi bagaimana potensi untuk BBNI? Ya ini mirip-mirip sebenarnya dengan BBRI. Ada potensi untuk big banks ini ya termasuk BBNI juga akan mencatatkan area higher low, ya di mana nantinya akan nge-swing di area low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya. Tapi jika benar-benar ada higher low itu akan bagus. Berbeda dengan dia breakdown. Ya, jika breakdown di bawah MA 150, maka teman-teman coba pantau di sekitar MA 50-nya ya di 4100-an. Nanti kalau jebol support maka ada potensi balik lagi ke zona di 4000-an. Nah, itu juga cukup tricky ya. Jadi mungkin akan ada dilema, apakah take profit dulu baru entry lagi atau hold lanjut hold gitu ya. Lalu untuk Bank Mandiri ya di 3 atau 4 hari perdagangan terakhir ini ternyata candlenya cukup merah ya guys ya, dan hari ini kita lihat pun ada koreksi 1% di level Rp4.800 per saham, terpantau breakdown di bawah MA 50. Jadi kita lihat hari ini memang cukup netral, namun beberapa investor asingnya jualan. Asing kita lihat ada RXYUZP ya sebagai top seller. Sedangkan retail cukup mix, ada yang jual, ada juga yang beli ya is okay. Kita cek untuk Bank Mandiri apakah masih ada akumulasi atau tidak. Tapi hari ini sih kita lihat ada net sell ya. Meskipun net sell-nya tidak terlalu besar yaitu di 6 miliaran saja. Jadi untuk big bank sebenarnya masih cukup stabil teman-teman untuk di hold, tapi tidak menutup kemungkinan juga big banks bisa saja turun seperti BBCA. Tapi sejauh ini yang masih ada peluang untuk mencatatkan area higher low ada BBRI, BBNI, dan Bank Mandiri ya. Semoga saja nanti bisa lanjut naik lagi setelah normal correction ini.
Yang hari ini lebih menarik dibandingkan big banks ada Astra International, di mana ASI hari ini naik sangat tinggi 9,9%. Naik 9,9%, hampir 10% untuk big caps, itu kenaikan yang sangat bagus ya. Hari ini close di Rp5.525 per saham, akumulasinya jelas besar ya, terutama dari investor asing. Kita cek Big Akum hari ini, terutama dari BK, ZPRX, dan juga KZ. Sedangkan retail ramai-ramai jualan, artinya ada take profit dari investor retail yang biasa disebut pahlawan bursa karena cut loss terus ya. Ternyata pahlawan bursanya udah pinter-pinter guys. Ya, pahlawan bursa ini sudah cerdas ya. Ketika harganya dinaikkan, mereka sibuk jualan, dan ketika harga di bawah, mereka sibuk beli. Nah, itu saya rasa adalah apa ya, belajar ya. Banyak belajar dari pengalaman adalah hal yang bagus untuk dipraktekkan. Jadi untuk Astra International hari ini ada net buy di 852 miliar, ini cukup besar ya, hampir mencapai 1 triliun ya guys ya untuk akumulasi di Astra International. Namun memang ini akumulasi aslinya sudah apa ya, sudah terbangun ya sejak di awal Juli. Jadi awal Juli sampai di Agustus ini asing terus mencatatkan akumulasi, sehingga saham yang terus-menerus diakumulasi asing secara konsisten itu akan sangat mudah untuk dinaikkan. Jadi persentase kenaikannya pun, peluang cuannya pun besar ya untuk kita. Dan congratulations untuk teman-teman yang hari ini sudah jualan. Ada teman-teman dari Mirai Asset, lalu dari Indo Premier, dari BCA Sekuritas, dari Stockbit, lalu ada BNI Sekuritas, Ajaib Sekuritas, dan lainnya, BRI Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Ya, ini kita lihat banyak ya guys ya yang hari ini jualan. Bagus ya untuk teman-teman yang ada take profit di Astra International. Meskipun masih ada peluang sebenarnya untuk ASI bisa naik lagi ya. Semoga teman-teman masih ada barang untuk di-hold dan bisa cuan lebih besar lagi jika ASI besok terus naik. Ada saham BRMS yang juga menunjukkan tanda-tanda reversal, tapi bukan dari area low ya. Ini reversalnya dari support sebelumnya, alias support terdekat di sekitar 430-an. Dan kalau misal kita lihat, memang ada pantulan guys di MA 50, jadi kenaikan hari ini bagus di 4,13%. Close di Rp454 per saham, BRMS ini tipikal saham untuk trend following ya. Sebenarnya di Astra International juga bisa guys trend following, hanya yang membedakan adalah ASI itu big caps ya, membutuhkan akumulasi besar, sedangkan BRMS itu belum termasuk big caps. Untuk BRMS hari ini akumulasinya juga oke ya, terutama dari AK, KZTPBK, dan KK. Kita cek untuk BRMS, ini ada net buy di 112 miliar. Nah, akumulasi 100 miliaran saja untuk BRMS ini sudah sangat bagus. Jadi, ada potensi untuk BRMS bisa naik lagi jika akumulasinya berlanjut besok. So, teman-teman yang mungkin mencari saham-saham trend following, nanti kita akan rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, meskipun memang tidak semuanya naik, ada juga yang terkoreksi, tapi kita harapkan itu normal correction saja dan nantinya akan ada pantulan. Lalu ada saham Unilever guys. Untuk Unilever hari ini ada kenaikan 4,5% di level Rp1.830 per saham. Setelah kemarin di hari apa guys, Jumat ya, tanggal 15 Agustus ada koreksi, hari ini mulai naik lagi, mulai sideways kembali, sehingga Unilever kembali menarik untuk dipantau. Ada akumulasi hari ini, terutama dari YU, KZZP, dan BK. Asing terpantau akumulasi, sedangkan retailnya terpantau jualan. Kemungkinan mereka memanfaatkan kenaikan hari ini untuk take profit ya, karena kan kemarin sempat turun. Nah, untuk Unilever hari ini net buy di 26,2 miliar, masih bagus sebenarnya untuk teman-teman hold. Dan untuk trend following, selama akumulasinya masih tertata rapih seperti ini, maka kita lihat potensinya masih oke juga nih untuk saham Unilever. Meskipun tentu saja harus ada pembatasan risiko ya, karena ya namanya saham Indo ya, kita selalu bilang ke teman-teman, cukup tricky. Jadi kalau misal memang sudah tidak sanggup untuk menahan floating loss, ya teman-teman coba lepas ya, sebagian bisa, lepas perlahan juga bisa, itu tergantung dari trading plan masing-masing. Kita lanjut ke MTech. Nah, untuk MTech ini memberikan kesempatan untuk take profit, tapi jika kita lihat akumulasi hari ini sebenarnya masih bagus untuk di-hold. Kita lihat hari ini kenaikan di 13%, close di Rp1.080 per saham. Tentu saja jika teman-teman yang hold dari 480, 500-an ini sudah cuan beggar ya. Sudah naik 100%, bahkan mungkin bisa lebih.
Hari ini ada akumulasi juga, terutama dari asing ada BBBKAK sebagai top buyer dan jika kita cek untuk MTEK-nya, asingnya ini akumulasi di 77 miliar guys. So, ini sangat bagus. Teman-teman yang mungkin belum take profit, semoga besok lanjut naik lagi agar teman-teman bisa cuan lebih tinggi. Jadi ini guys ya, ada 4 saham yang sebenarnya lebih menarik dibandingkan big banks karena akumulasinya masih sangat bagus dan harga sahamnya masih cenderung naik dan uptrend. Jika kita perhatikan untuk saham-saham yang paling banyak diakumulasi asing, kita akan coba rekap. Hari ini ada Astra International di urutan pertama, lalu ada BBRI, selanjutnya ada Aman, meskipun Aman hari ini koreksi ya, 1,7%. Lalu ada BRMS, BBCA, MTEK, lalu ada saham cuan, INRG lanjut naik ya. Ini sangat bagus juga untuk teman-teman hold. Lalu ada PTRO, Bumi. Ya, Bumi juga ternyata tidak mau kalah ya dengan BRMS. Ada Unilever, PGEO. Nah, kemarin sempat ada yang nanya PGEO nih. Ya, mohon maaf kemarin kita nggak bahas saham di weekend ya karena ada keperluan lain guys, sorry ya. Jadi nanti kita akan bahas di minggu depan lah ya. Ada beberapa saham sebenarnya yang kemarin ingin saya bahas, tapi nggak keburu waktunya. Ya, seperti ada yang menanyakan PSAB dan lain sebagainya ya. Tapi rata-rata saham gorengan guys, seperti Goto dan lainnya. Lalu ada film, hari ini juga diakumulasi asing meskipun sudah berada di harga tinggi ya dan ada normal correction. Ada Bukalapak, BRPT, HMSP hari ini naik, Brand, SGRO, dan CBDK. CBDK juga ternyata mulai naik nih 2,5%-an. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.